Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para sesepuh serta bini sepuh yang senantiasa kami taati segala fatwa-fatwa dan nasihat-nasihatnya. Bapak Takmir Masjid beserta jajaran pengurusnya yang kami hormati, ibu-ibu kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah, yang kami banggakan. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah himpun kita, Allah hadirkan kita di rumah yang agung. Telah kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, merupakan karunia Allah, hidayah Allah yang sangat agung yang wajib kita syukuri. Dan mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswah kita, suri toladan kita, junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang senantiasa taat dalam menjalankan ajarannya. Tentunya harapan kita semua akan selalu mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat fiddin hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Waktu berjalan tanpa tak terasa. Hari ini kita memasuki hari ke-9 di bulan Syawal. Itulah yang disebut kata Sayyidina Ali, innad dunya irtahalat mudbiratan. Dunia itu berjalan mundur ke belakang. Kita semakin hari, semakin waktu ditinggalkan dunia tanpa tak terasa. Innad dunya irtahalat mudbiratan. Wal akhirata irtahalat muqbilatan, sedangkan akhirat datang menghampirin kita. Tak terasa kita di mana akhirat datang menghampirin kita, umur kita, usia kita semakin bertambah, semakin kurang kita, semakin tua. Akhirnya wa akhiru da'watahum, akhirnya nanti kita akan menghampiri yang namanya kematian. Likuli min huma banun, kata Sayyidina Ali, tiap-tiap manusia itu ada yang menjadi pemuja dunia. Likuli min huma banun, bimana manusia itu ada yang memiliki anak lanang,
Anak lanang ngerti nggak? Anak perempuan, anak laki-laki. Likuli minhuma banun. Tiap-tiap manusia itu ada yang menjadi pemuja dunia, ada itu. Dijak ngaji ya ora gelem ngaji, dijak sholat ya abot bangun. Ya, fatakunu min abna'id akhirah, kata Sayyidina Ali, maka jadilah kalian orang yang menjadi pemuja akhirat. Ya gelem ngaji, ya adoh-adoh ya teko nang kene, ngerti teko. Fatakunu min abna'il akhir wala takunu min abna'id dunya, jangan kau menjadi pemuja dunia, karena dunia itu ad-duna dilun zailun, dunia itu adalah bagaikan bayangan. Apa itu bayangan? Tak bisa dipegang, kita kejar dia lari, tapi suatu saat itu akan datang, itu bayangan mendekati kita. Dunia itu bagaikan bayangan. Fatakunu min abnail akhirah, jadilah kalian menjadi pemuja akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, jangan kau menjadi pemuja dunia. Apa alasannya, kata Sayyidina Ali? Fa innal yauma amalun, tugas kita dinten menika, hari ini, hari kehidupan kita, fa innal yauma amalun, tugas kita adalah untuk beramal. Fa innal yauma amalun wala hisabun, belum ada hisab, belum diperlihatkan ganjaran-ganjaran sampean, kelolaan panjenengan sedaya belum diperlihatkan ganjarannya. Fa innal yauma amalan wala hisabun wa hudan hisabun wala amalun, sedangkan hari esok, hari di mana saat setelah kematian kita akan dihisab, dipertanyakan, kowe duit akeh, duitnya nggo apa, gelem korban ora, banyak itu nanti. Terlebih-lebih harta yang akan dihisap itu pakaian-pakaian yang nggak pernah dipakai di lemari itu, Pak. Itu, maka dipakai gantian, aja iku kuwae. Kayak apa ya, pokoknya ganti-gantilah, hari ini kuning, besok merah, putih kan gitu. Yang di lemari yang disimpan yang nggak pernah dipakai akan dipertanyakan, wah aku dituku ora dienggo ki piye to? Ngerti ya? Bahasa Belanda ngerti, Pak? Nah, dikit-dikit bahasa Belanda. Wahodan hisabun wala amalon, sedangkan hari esok, hari setelah kematian ada penghisapan, wala amalon, kok nggak punya amal. Maka dikatakan mereka, Rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Duh Tuhanku, wahai Rabb, mugi panjenengan kersa, apa ki ngerti ora ya? Sulit ya. Semoga mudah-mudahan kamu bisa mengembalikan aku, kalau seumpamanya aku dikembalikan hidup di dunia lagi, fa asaddaqa, aku pingin sedekah. Niatnya di situ pingin sedekah, bukan aku pingin kawin lagi. Ada yang pingin kawin lagi? Wa akum minas sholihin, dan aku pingin menjadi orang yang soleh. Itu ungkapan saat hari akhirat dihisab tidak mempunyai amal. Udah belum? Belum ya? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dari pertemuan-pertemuan yang lalu sampai masuk tanggal 1 Syawal, ketemu di tanggal 9 Syawal. Hari ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya. Jadi kalau nggak percaya belalah dadaku, akan tertulis namamu. Jadi minal aidin wal faidin itu jawabannya amin. Jangan sama-sama gitu. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di muka bumi ini pasti ada keluputan, ada kesalahan, ada kehilafan. Maka di dalam kitab Tambihul Ghafilin Shahifah 81
diterangkan. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian dari ulama ahli hikmah. Beliau mengatakan ummahatul khotoya salah satun, pangkal segala kesalahan itu ada 3. Kata qala ba'dul hukama, daripada ulama al-hikmah. Yang pertama al-hasadu, sifat atau perbuatan hasad. Wal hirsu, tamak. Wal kibru, takabur. Jadi 3 perkara ini pokok daripada pangkal segala kesalahan. Amal kibru fakana asluhu minal iblis. Adapun sifat sombong ya Bu ya. Amal kibru fakana asluhu minal iblis. Adapun sifat sombong itu asalnya dari iblis. Hina dikatakan hina takabbaro, manakala iblis itu sombong tadi, wa aba ayasjuda, iblis tidak mau sujud. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, fa aba ayasjuda, maka iblis nggak mau sujud. Sujudnya sujud takdim. Karena iblis sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah tersebut, fala ana, maka Allah melaknat. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat sombong berasal dari iblis. Wa amal hirsu, adapun sifat tamak, fakana asluhu min Adam alaihissalam, sifat tamak itu asalnya dari perbuatan Adam alaihissalam, sifat tamak. Hina kilalahul jannata, manakala dikatakan lahu terhadap Nabi Adam, al jannatu kulluha mubahun. Allah perintahkan kepada Adam, surga dan kesemuanya isinya surga itu wenang untuk kamu atau dibolehkan untuk kamu menikmatin itu surga. Illa hadhihi syajarah, kecuali kamu jangan sekali-kali mendekatin ini pohon. Bimakna pohon itu buahnya kholdi. Illa hadhihi syajarah. Fa amalahu hirsun ala akliha, maka sifat tamak mendorong terhadap Nabi Adam untuk memakan buah kholdi. Itu sifat tamak. Karena apa? Karena bujuk rayu dari setan atau iblis tadi. Sehingga Nabi Adam memakan buah tersebut hatta saqata minha, sehingga Nabi Adam terusir atau diusir dari surga. Hatta saqata minha, itu sifat hirsun. Wal hasadu, adapun sifat hasud, kan tadi ada sifat hasad, ada sifat hirsun, ada takabur. Wal hasadu, adapun sifat hasud, asluhu min qabila bni Adam, itu asalnya dari Qabil anak Adam. Sifat hasud. Hina kila, dikatakan hina qatala, manakala Qabil membunuh akhahu Habila, manakala Qabil membunuh
Habil itu asalnya sifat hasud. Jadi kenapa kok Qabil membunuh Habil? Itu kenapa? Rebutan wadon. Kisahnya Nabi Adam itu mempunyai istri namanya Siti Hawa atau Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa itu tiap melahirkan kembar. 2 berarti kembarnya laki perempuan. Kecuali 1 yang tidak kembar yakni Nabi Sis. Ngerti ya? Perlu dijelasan enggak? Jelasin ya. Pernah dijelasin pernah? Oh belum. Jadi saat itu ya, hukum saat itu nikah itu boleh terhadap kakak adik, tapi kembar silang. Saat itu Siti Hawa melahirkan ya laki-laki yang bernama Qabil, kemudian perempuan yang namanya Iklimah. Ngerti? Nah, Iklimah itu ayu, cantik, pinggulnya bagaikan tawon kemit, jalannya itu lenggak-lenggok, ininya itu bagaikan bulan sabit, alisnya bagian bulan sabit. Kalau jamaah Nurul Iman melihat jatuh cintrong, cuman nggak melihat. Nah, Habil saat Siti Hawa melahirkan Habil kembar dengan Lubada. Syariat saat itu, syariatnya ya, nikah itu boleh kakak adik dengan syarat tadi kembar silang. Nah akhirnya si Lubada itu pendek, tapi pendeknya zaman Nabi Adam. Pendek, yo pesek, yo jelek. Itu zaman Nabi itu. Karena syariat itu harus nikahnya begitu, maka mau tidak mau Qabil nikah sama Lubada, Habil nikah sama Iklimah. Kagak terima Qabil karena dapat yang pesek, dapat yang pendek. Maka saat itu Allah menurunkan wahyu agar dua-duanya itu mempersembahkan kurban. Nah ini sejarah kurban. Sabar Pak ya kalau nerang kurban nanti ya. Nanti kena juga nanti. Maka dua-duanya disuruh untuk berkorban. Saat itu Habil dia menjadi penggembala kambing, artinya dia punya kambing banyak. Dia persembahkan korban itu, dia pilih kambing yang gemuk. Kemudian Qabil dia menjadi petani. Karena dia pelit. Nah, ini pelit ini ya. Kalau ada orang pelit berarti keturunan daripada Qabil. Dia petani, dia persembahkan hasil taninya tapi yang jelek. Nah ini orang pelit itu begitu tuh. Nah, yang ketawa itu biasanya ngerasain itu. Akhirnya dipersembahkan di gunung. Bukti diterimanya kurban tersebut, Allah turunkan api. Kalau korban yang disambar api itu menunjukkan diterima.
korbannya. Nggak lama kemudian api yang berwarna putih turun dari langit nyamber korbannya Habil. Berarti yang diterima persembahan korban daripada Habil. Korbannya Qabil tidak diterima, masih utuh, wong jelek, nggak ikhlas juga. Singkat ceritanya keputusan, maka Habil nikah sama Iklimah. Qabil nikah sama Labuda. Karena sifat apa tadi? Hasud, sifat hasud masih menggerogotin jiwa, maka berusaha Qabil membunuh Habil. Dengan berusaha untuk bagaimana cara membunuh, dibunuhlah itu Habil oleh Qabil. Saat dibunuh sudah meninggal, bingung dia bagaimana cara menguburkannya. Bingung sampai digotong ke sana kemari. Ada mengatakan waktu lama lah. Sehingga Allah menurunkan burung gagak. Burung gagak tahu? Burung gagak dua sedang berantem. Berantem berarti saling membunuh juga. Satunya mati. Dilihatlah oleh Qabil burung gagak tadi membunuh mati. Kemudian gagak yang hidup garuk-garuk tanah. Untuk mengubur gagak yang mati. Dikuburkanlah tadi. Singkat ceritanya Qabil niru burung gagak cara mengubur orang meninggal, dikuburlah tadi. Mendengar bahwa Habil telah terbunuh, Nabi Adam sedih. Sedihnya luar biasa. Nangis. Sebagai bentuk penggantinya, maka Allah turunkan Nabi Sis sebagai pengganti daripada Habil tadi. Sehingga Adam tidak merasa sedih lagi. Itu kisah sejarah korban itu berarti awal dari Nabi Adam. Kemudian lagi ada korban sejarah daripada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim berkorban itu karena tagihan Allah. Allah nagih. Kenapa kok ditagih? Sebelum beliau punya anak, beliau pernah memotong 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 onta. Wah, itu banyak nggak itu? Wow, bayangin coba. Berarti Nabi Ibrahim itu orang kaya. Kaya luar biasa. Dipotonglah itu hewan, dagingnya dibagikan terhadap yang berhak menerima, fakir miskin dan sebagainya lah ya gitu. Allah menguji Nabi Ibrahim mendatangkan malaikat yang menyerupai manusia. Seraya mengucapkan, wahai Ibrahim, alangkah mulianya kamu, kau potong sekian ribu ekor kambing, sekian ratus ekor onta dan sapi, dagingnya kau bagikan terhadap kaum duafa, fakir miskin. Celetuk, apa celetuk ya? Secara spontan, refleks mengucapkan, jangankan kambing, sapi dan onta, anak pun kalau aku punya, kalau memang diperintahkan oleh Allah untuk dipotong, maka akan aku potong. Kan gitu. Perjalanan waktu, Nabi Ibrahim selalu berdoa agar dikaruniai putra. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat doa diijabah, Allah mengutus malaikat untuk ziarah. Ziarah itu datang malaikat itu ke tempat atau ke rumahnya Nabi Ibrahim, yang malaikat itu menyerupai manusia, jumlahnya enten 11. Saking senangnya kedatangan tamu,
Nabi Ibrahim motong kambing. Itu yang disebut wajib memuliakan tamu. Kenapa tamu wajib dimuliakan? Karena tamu datang ke tempat kita, bersamaan dengan tamu itu rizki datang ke tempat kita. Kalau tamu itu dimuliakan, setidaknya apa ini? Nggak ada susu ya? Nah, teh lah gitu. Setidaknya air putih kan gitu. Jadi memuliakan tamu. Setelah dipotong, dimasak, diajak tamu itu untuk menikmatin atau memakan daging tadi. Apa jawaban? Enggak, aku enggak makan. Kira-kira kalau sampai, nah Nabi Ibrahim belum tahu itu. Kira-kira kalau sampean kedatangan tamu, sampean sudah susah payah beli cumi, dimasak, tamunya diajak makan, kagak mau, apa yang Bapak rasakan? Kecewa, aku kecewa. Oh karena dia kecewa, kecewa, kecewa karena dia. Kecewa. Jangan dibilang nggak bisa nyanyi. Tuhan. Siapa itu? Asep Irama. Kok bercanda, nggak apa-apa lah. Ya, tamunya nggak mau makan. Maka kecewa. Tamu seraya mengucapkan qalu basyarna bil haq. Aku datang memberikan kabar gembira. Jadi tamunya itu, aku nggak makan wahai Ibrahim, aku datang ini memberikan kabar gembira. Maka jangan kau menjadi orang yang bersikap putus asa. Apa kabar gembiranya? Istrimu sudah ngandung. Seneng nggak? Coba, seneng punya istri ngandung yang didambakan sekian tahun, sekian lama. Aku menunggu untuk kehamilanmu. Bayangin. Ditunggu sekian lama, begitu hamil senangnya luar biasa. Nah, saat Nabi Ibrahim punya anak, anaknya sudah lagi lucu-lucunya, tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ya, Nabi Ibrahim mimpi. Semalam aku mimpi. Mimpinya disuruh untuk menyembelih putranya. Seakan-akan bahasanya, wahai Ibrahim, bayar nadarmu. Coba bayangin Pak. Lah aku pernah ngomong apa? Lupa kan? Lupa. Bayar nadarmu. Disuruh bayar nadar. Jadi ucapan nadar itu jangankan kambing, sapi dan onta, itu dianggap nadar Pak. Maka hati-hati, nazar itu wajib. Kalau korban nazar, sampean nggak boleh makan dagingnya. Nazar itu berikut orang yang di dalam naungan nafkah. Kalau sudah punya adik di luar ya nggak apa-apa. Maksudnya sampean punya nazar. Dalam keluarga yang dinafkahin sampean di rumah itu nggak boleh makan dagingnya kalau korban nazar. Maka korban itu hukumnya sunnah muakkad Pak. Waktunya yang ditentukan. Ya, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan kalau kurban itu wajibnya bagi yang mampu, kan gitu. Berarti kalau yang mampu itu saat tanggal 1 bulan Dzulhijjah memiliki uang cukup untuk membeli hewan korban, kok kagak korban,
mangkana lahu sa'atan fala udhiyatun fala taqrabanna musallana. Sing sapa wonge saat itu mampu untuk berkorban kok dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekatin tempat sholatku di mana masjid, kan gitu. Mampu dalam arti tanggal 1 sampai hari tasyrik, Pak ya. Tapi kalau hanya punya uang 3 juta untuk membeli kambing itu cukup, tapi kok nanti keluarga masih telantar, itu belum mampu namanya, Pak. Ya, kalimat mampu 3 juta itu cukup, tapi untuk biaya kehidupan makan hari itu cukup. Nah, jadi tadi. Nah, kemudian ini arafil manami anak atbahuka. Kalau bahasa Qur'annya, wahai anakku, aku melihat dalam tidurku, aku memotongmu, menyembelih kamu. Fangdur madataro, coba bagaimana pendapatmu. Tapi ini khusus berlaku kepada Nabi Ibrahim, Pak. Kalau sampean mimpi motong anak atau motong suami, itu berarti setan. Jangan ditiru, Pak ya. Nanti mimpi motong anak, paginya ngasah golok, waduh, repot itu, Pak. Itu khusus kepada Nabi Ibrahim. Kata Ismail yang masih kecil itu, if'al, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kau akan mendapatkan aku satajiduni minas sholihin, mendapatkan aku menjadi orang yang soleh. Itu anak yang baik. Loh kalau sekarang, nak, aku mimpi suruh motong kamu, bapak aja yang udah tua. Itu kalau anak sekarang. Coba bayangin. Akhirnya singkat ceritanya tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mempersiapkan diri untuk mengajak Ismail untuk dikorbankan. Saat dibawanya setan itu nggak pernah sibuk saat itu. Di waktu setan itu nggak pernah sibuk, tapi hari itu sibuknya luar biasa. Bagaimana cara menggagalkan Ibrahim mengorbankan putranya. Digodanya istrinya nggak mampu. Digoda Ibrahim nggak mampu. Ismail sampai idhab yalain, pergi kau dari hadapanku, dilemparin batu. Sampai sekarang diabadikan orang yang haji itu yang namanya balang jumroh. Ya, ditimpuk kena mata kirinya, maka ada iblis yang picek. Mata kirinya itu kena lemparan Ismail. Ya. Nah, itu sejarah Nabi Ibrahim berkorban. Nah, kemudian bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah korban itu Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasolli lirabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tak terhingga. Banyak, luar biasa. Maka fasolli, kerjakan sholat. Berarti disuruh untuk mensyukuri nikmat. Salah satu di antara mensyukuri nikmat itu ya gelem sholat. Nek ora gelem sholat berarti nggak bersyukur. Kemudian wanhar, dan berkorbanlah. Jadi juru berkorban tadi. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Syafi'i itu, korban itu menjadi sunnah kifayah bagi keluarga. Ya ayuhan nas, kata Kanjeng Nabi, ala kulli baitin fi amin udhiyatun. Wahai segenap manusia, tiap-tiap keluarga dalam 1 tahun itu udhiyatun, memotong hewan korban. Maksudnya disebut sunnah kifayah kalau satu keluarga sudah ada yang motong ada yang berkorban satu tadi, maka keluarga itu sudah gugur. Itu yang disebut sunnah kifayah.
Ya. Nah, kurban itu dikerjakan yang disebut sunnah muakkad, waktunya ditentukan tadi setelah sholat id sampai hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau dipotong selebihnya hari itu atau sebelumnya hari atau tanggal 9 maka hukumnya bukan kurban. Kan gitu. Jadi kurban. Kemudian cara pemungutan kurban itu kan ada panitia. Kalau panitia diserahin hewan kurban dari jamaah, itu tanggung jawab penuh panitia. Sejak dari penjagaan semasa diserahkan sampai pemotongan, sampai pembagian, itu panitia harus ekstra hati-hati. Kalau cara pemotongannya batal itu motong, kadang-kadang ada motong diangkat, goloknya diangkat, itu memotong 2 kali, hukumnya haram. Bukan Pak. Iya, jadi jangan sampai golok itu terangkat. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal Allahumma inna hadza udhiyah siapa bin siapa si bin sibi bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, menghadap sunnahnya menghadap ke kiblat. Jangan sekali-kali menajamkan peso atau golok di depan hewan yang mau dikorban. Itu pelecehan, Pak. Ngancam diasa, lo motong kamu lo. Takut itu, Pak. Ini jangan sembarangan. Nah, mau gini-gini ini untuk motong lo nih, enggak boleh Pak, nyompot Pak. Nah itu. Kalau saat pemotongan gagal, panitia wajib mengganti hewan itu, Pak. Yang berkorban wajib nuntut. Paham ya Pak ya? Nah, itu jangan mentang-mentang jadi panitia Pak enak dewe. Panitia itu Pak ada panitia zakat. Ada panitia zakat Pak ya? Ada amil zakat. Apa bedanya amil zakat sama panitia zakat? Sudah diterangkan pernah belum? Belum. Kalau amil zakat itu dia mempunyai sertifikat atau mempunyai SK dari Basnas. Kalau itu amil ya. Kalau panitia zakat itu sebagai wakil muzaki. Wakil tahu. Panitia tidak berhak menerima zakat, Pak. Kalau panitia itu loh. Kalau amil itu diangkat, tapi panitia itu biasanya ngangkat diri. Wakil muzaki ini diterangkan dalam kitab Fathul Qorib. Ya. Saat muzaki zakat ke panitia, seakan-akan panitia itu untuk menyampaikan terhadap mustahik. Kalau itu belum disampaikan, belum gugur kewajiban zakatnya tadi. Tapi kalau melalui panitia ya, tapi kalau melalui amil sudah. Ini beras ini dikumpul ke panitia, kan gitu ya. Panitia belum disalurkan kepada yang berhak menata tadi. Itu belum gugur kewajiban dari muzaki tadi. Gugurnya kalau disampaikan. Nah, yang harus waspada dan hati-hati, kalau beras zakat balik kepada kita, bohong sama saja belum zakat. Kok pada meneng? Beras zakat kok dicampur, diaduk, nanti balik ke tempat kita, itu zakat kita batal. 1 butir saja Pak. Maka ulama menyikapinya kerjasama dengan masjid lain. Pak, ada berapa mustahik, berapa beras? 2 kintal beras bawa sini, yang 2 kintal beras saya bawa ke sana. Tuker. Yang paham ya? Sebab kalau yang di sini 2 kintal nanti diberikan ke sini lagi, balik ke tempat yang berzakat, sampean batal, berarti sampean enggak zakat. Hah?
Begitu kejadiannya. Kalau duit sebagai alat nggak apa-apa ya, duit balik lagi nggak apa-apa sebagai alat kan, duit itu alat untuk jual beli dan sebagainya, pembayaran duit. Ini beras. Menyikapinya, maka ada pendapat yang terbagus itu, tapi jangan karena benci kepada panitia loh. Aku yang langsung, yang terbagus. Aku punya duit 1 juta. Kalau aku zakatin lewat panitia, nanti ponakan-ponakanku dapat selawe paling. Gitu ya. Tapi kalau aku punya duit 1 juta, kalau aku langsung bagikan kepada keponakanku, dapatnya paling enggak 200. Betul? Manfaatnya lebih mana? Manfaatnya lebih langsung lebih bagus. Tapi ini jangan diartikan nyalain panitia, jangan Mbak ya. Kalau panitia sama amil itu beda. Kalau amil itu diangkat, punya SK, tapi kalau panitia itu kumpulan ngangkat sendiri dan tidak berhak menerima, nggak ada bagian zakat kalau panitia, tapi kalau amil ada. Paham Bu ya? Wal hasadu aslu qabilu. Fasara tadi, fasara kafiron, maka sehingga Qabil menjadi kafir. Ini kita kembali ke awal ya, jam 6. Fasara kafiron wa ma'wahun nar abadan. Sehingga Qabil menjadi kafir. Nah, orang kafir itu tempatnya di neraka abadan sak lawas-lawase. Nah, sebagai bentuk balasnya tadi, maka Allah perintahkan kepada Nabi Sis untuk membunuh Qabil. Qabil akhirnya dibunuh juga, Pak. Oleh siapa? Nabi Sis. Iya, itu sejarah. Jadi tadi Qabil membunuh Habil karena lantaran rebutan wadon. Nah, ini harta tahta wanita, bahaya kan? Karena rebutan wanita. Nah, kemudian digantinya karena Nabi Adam nangis, kalau nangis anaknya yang meninggal tadi diganti oleh Allah sebagai gantinya Nabi Sis. Nah, kemudian waktu berjalan tadi, maka Nabi Sis nanti untuk membunuh Qabil, sehingga Nabi Sis itu diutus untuk pergi ke India. Berarti India itu lebih awal. Nabi Sis menyampaikan risalahnya itu awal di negara India. Nah, itu tentang kisah daripada sifat-sifat kesalahan itu ada 3 tadi. Ada sifat hasud, ada sifat takabur, ada sifat tamak. Itu berasal dari iblis, dari Adam dan dari Qabil. Sudah jam 6 lewat, kalau sekarang zaman canggih. Maka disunahkan, ini sunahkan ya. Saat pemotongan korban itu, yang korban disunahkan untuk menyaksikan. Ini sunnah. Saat hewan dipotong. Kemudian saat simbol korban tidak ada di tempat. Maka zaman sekarang sudah zaman transparan, zaman canggih. Video ini ada video juga. Sebagai bentuk kan misalnya korban lagi mudik ya, lagi kemana gitu. Bahwa di videoin dilaporkan, ini Bu korban ini kan hasil, ini kan dah saat pemotongan tadi kan tahu hewannya ini kan gitu. Jadi panitia itu memang harus jujur lah gitu ya. Ya tadi ada laporan kan gitu. Kalau yang alasannya yang si pengkorban tidak menyaksikan dalam pemotongan kan gitu. Kalau terjadi memang gagal, apakah harus memang kewajiban mengganti? Maka berani membentuk panitia berarti berani menanggung resiko. Paham? Membentuk panitia berani menanggung resiko. Saat malam hari hewan sudah diserahkan,
Lalai panitia tidak dijaga misalnya, yang penting aman. Nggak taunya ada yang ambil, hilang. Iya, itu wajib panitia. Maka ada yang namanya uang operasional, Pak. Misal harga sapi satu harganya 20 juta misalnya. Digotong orang 7, ini namanya korban apa namanya? Orang satu berarti kan 3 juta. Maka jangan 3 juta tambahin 100. Berarti 3 juta yang 100 itu untuk operasional, Pak. Apa? 1 untuk upah motong. 2 untuk membeli kresek plastik. 3 membeli rokok. 4 beli nasi bungkus. Korbannya batal kalau si panitia yang diserahin oleh orang yang korban untuk mengelola korban kok kepalanya dijual untuk beli rokok. Man ba'a jildan udhiyatu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit atau daging korban maka tidak mendapatkan pahala korban. Kan melas. Paham ya? Kasihan. Berarti operasional yang 700 tadi ini untuk si motong, untuk beli nasi bungkus, untuk rokok. Biasanya panitia kan yang penting rokok, kerja mah enggak. Itu di sana. Nah, kalau di sini mah enggak, kerja semua lah ya, sampai belepotan darahnya. Nah, itu. Iya. Jadi tidak boleh mengambil daging untuk biaya operasional tadi. Jual sekilo untuk beli nasi bungkus misalnya nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya ada operasional, Bu ya, Pak ya. Makanya panitia itu wajib meminta, Bapak nyerahin sapi ke panitia kami. Maka operasionalnya, Bu, 1 juta paling enggak, kan gitu. Jadi wajib minta 1 juta. Kalau ngasih 100 potong dewek, Bu. Kalau ngasih 100 suruh potong sendiri, jangan diterima. Resikonya. Resikonya luar biasa kalau sapi ngamuk sampai ditendang. Kan gitu ya. Nah, itu jadi ada operasional. Terima kasih. Apalagi memotong hewan korban, kemudian panitia kok masak sebelum dipotong, saat hewan korban diserahkan kepada panitia, itu si pengkorban kan punya hak sepertiga dari hewan tersebut. Maka ibu atau bapak nanti minta ya bagian dari ibu yang sepertiga tadi, minta ya sekilo ya, kami masak untuk makan bareng, itu halal. Tapi kalau kagak minta, sampean masak rame-rame, itu namanya karena daging itu punya orang lain, punya banyak orang. Paham ya? Jadi tadi si pengkorban kan sepertiga banyak loh. Kalau misalnya dia sapi itu orang si pengkorban dikasih 5 kilo misalnya kan gitu ya, diambil sekilo dia masih dapat 4 kilo kan banyak. Masa sekilo kan yang penting banyak kuahnya. Jadi izin Pak ya, izinnya itu minta sama ya si pengkorban, jangan minta mustahik. Mustahik kan belum dibagiin, mintanya sama si yang nyerahin sapi tadi dan daging dia, gitu Pak. Nah kalau sampean kok dimasak itu membatalkan si pengkorban, kan kasihan deh loh. Terima kasih. Perbedaan memberikan sedekah nafkah atau menunaikan nazar itu hukumnya beda, Bu. Nazar berdiri sendiri, harus dikerjakan manakala ucapannya tercapai. Adapun kita memberikan nafkah atau membantu keluarga yang memang dalam keadaan kesulitan, itu memang wajib, tapi tidak digolong nazar ya wajib. Ya, wajib itu. Keluarga kita kok tadi ada yang nggak mampu ya. Maka wajib untuk
utamakan sedekah itu kepada karib kerabat, orang dekat. Ya, tapi berbeda antara nazar. Nazar ini jadi harus dikerjakan tadi, manakala sembuh dari sakit akan memotong korban, akan memotong sapi, maka potonglah sapi. Dan ibu yang nazar tadi, orang yang di dalam naungan keluarga ibu gak boleh makan, maka jangan dimasak di rumah. Kan gitu, paham ya? Ibu nazar motong, kalau sembuh sakit memotong kambing, kan gitu. Maka serahkan kepada ya orang yang dipercaya, Pak, saya membayar nazar saya ini karena saya kalau sembuh dari sakit saya motong kambing, ini kambing sebagai nazar saya, serahkan kepada orang tersebut. Nanti kan begitu. Kata ulama, pendapat ulama itu, orang yang suka nazar itu, punten ya, itu dianggap orang pelit. Ini benar, orang yang suka nazar itu dianggap orang paling pelit. Kok kenapa pelit? Sebab kalau nggak tercapai nggak bakal motong. Hah? Iya. Maka bener kan? Paham? 6:30 terus nggak? Kapan memanggil lagi kira-kira? Ya itu Pak Bu ya. Jadi jangan suka nazar. Karena tadi ini punten nih, orang yang suka nazar itu dianggap tadi orang yang paling kalau belum tercapai apa yang itu kan dia nggak bakal mau itu, maka itu cukup. Terima kasih. Oh, satu lagi, paham? Man ba'a jildan udhiyatu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit atau daging korban, maka yang korban tidak mendapatkan pahala korban. Bagaimana tentang kulit, Pak? Kan gitu ya. Panitia itu bukan sekedar panitia, maka panitia itu orang yang berilmu. Paham? Satu, orang yang berilmu. Kedua, panitia harus mengetahui mustahik, orang yang berhak menerima daging korban. Siapa mustahik? Mustahik korban yang berhak menerima daging korban itu ada dua, Pak. Satu mustahik kaya, satu mustahik miskin. Paham ya? Perbedaannya, kalau mustahik kaya, dia berhak menerima daging korban tapi tidak berhak mengelola sesukanya. Itu yang kaya. Sampean orang kaya dapat daging korban. Kok enggak doyan hewan daging tadi? Kok sampean jual? Kagak boleh. Saya enggak jual lah, gua jual aja ke pasar tugu. Kan gitu misalnya. Ini mustahik kaya gitu ya. Tapi kalau mustahik miskin ya, berhak menerima dan berhak mengelola sesukanya. Dia dapat daging korban dari Nur Iman, dari Al Ihsan, terkumpullah hari itu daging korban 10 kilo misalnya. Brambang, bawang, lombok, cabai di rumah kagak ada. Sama aja ya? Brambang, bawang, cabai, lengo, minyak kagak ada. Ya, maka yang mustahik miskin tadi jualah yang 5 kilo, bisa untuk beli beras, bisa untuk beli minyak, bisa untuk beli tetek bengek. Kan gitu. Ini mustahik miskin. Menyikapin kulit hewan korban yang sudah dipotong tadi, dikumpulkan, panitia memanggil mustahik miskin yang mewakilin mustahik miskin lainnya 5 orang atau 3 orang. Jamak itu 3 paling enggak. Panggil ini Pak, sini. Ini kulit hewan korban. Aku serahkan kepada Bapak, kau kelola dan hasilnya kau bagikan terhadap mustahik miskin. Berarti yang diserahkan mustahik miskin itu dia boleh menghubungin si pembeliku yang menjual, bukan panitia. Paham ya? Nah, itu ngaji-ngaji sama Pak Ustadz datang ke pondok. Nah, itu Pak ya. Jadi kalau Bapak kan tahu mustahik miskin ya, mewakilin mustahik miskin lainnya kan. Jadi panitia itu tahu Pak, mustahik miskin sekian orang, mustahik kaya sekian orang. Nanti hasil
ini kulit misalnya 5 sapi. Ini kulit sapi Pak, aku serahkan kepada Bapak. Kan serahkan. 3 orang tadi mewakili mustahil miskin ya. Bapak kelola dan hasilnya bagikan kepada yang berhak kan gitu. Dijual kepada, tapi nggak boleh awal loh. Ada dagang, ada si pembeli kulit ngubungin panitia, Pak, di sini motong berapa? Motong 5. Nanti kulitnya dijual, aku yang beli apa? Ya biro sekilo. Sudah nego itu nggak boleh Pak. Itu panitia sudah berusaha untuk ingin menjual, itu membatalkan korban. Jangan Pak ya. Wes engkau orang ngurus gitu aja. Wes engkau orang ngurus, maksudnya jangan ngurusin ya tadi orang yang mau beli. Orang beli itu kan yang penting dapat beli kulit, hukum mah kagak tahu Pak. Oh nggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau kulit hewan kurban tidak dibagi-bagi, kemudian dia jemur untuk bikin beduk, boleh. Bikin beduk ya. Bukan untuk masjid, untuk membeli karpet, membeli lain-lainnya untuk masjid enggak ya, Pak ya. Masjid jangan ya. Itu. Paham ya? Jadi, nah nanti kalau ketemu lagi apa itu pahala korban? Nanti akan menjadi kendaraan. Nah, itu kalau ketemu nanti 2 bulan yang akan datang, Bung. Tiap 5 minggu sekali. Iya. Nanti diterangkan itu apa pahala korban. Nanti ada orang miskin yang korban tiap tahun sekali ini. Nanti ditekan ini dengan luar biasa kan gitu Pak ya. Sekarang udah jam 6:30 ya. Bapak-bapak kan ada aktivitas lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilafan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.